Terlepas dari metode latihannya, semakin sering Anda menggunakannya, metode latihannya akan semakin baik. Bahkan jiwanya pun sama. Dalam beberapa hari terakhir, Murong Yu sering menggunakan serangan jiwa untuk membuat jiwanya mencapai level tertinggi 5 bintang dan 1 surga. Yang terpenting adalah dia telah membunuh banyak orang kuat akhir-akhir ini. Meskipun jiwa orang-orang itu hancur, mereka tidak sepenuhnya menghilang. Pecahan-pecahan jiwa mereka masih ada di kehampaan ini. Saat mengambil gambar, Murong Yu juga terus-menerus menelan pecahan-pecahan jiwa ini. Setelah menelan dan menyatukan jiwa-jiwa ini, jiwa Murong Yu mulai menguat. Kumpulkan lebih sedikit dan buat lebih banyak. Selain itu, meskipun puluhan ribu orang suci leluhur Chaos bukanlah orang suci jiwa, jiwa mereka juga sangat kuat. Meskipun itu bukan tonik yang hebat bagi Murong Yu, manfaatnya jelas. Sekarang, jiwa Murong Yu berdenyut, jelas ini adalah ritme untuk menerobos. Hati Murong Yu tergerak, dan dia segera duduk bersila dan segera mulai berlatih. Bagaimanapun, tidak ada bahaya di alam misterius Xuanzang. Selain itu, bukankah Zhong Mingming dan yang lainnya melindunginya? Hah, adik kecil, apakah ini akan membuat terobosan? Melihat pemandangan Murong Yu, Zhong Mingming dan yang lainnya sedikit terkejut. Namun keheranan berubah menjadi keterkejutan, mereka tetap berjaga di samping. Wow, setelah Murong Yu memasuki kondisi kultivasi, dia mulai melahap pecahan jiwa di sekitarnya dengan seluruh kekuatannya. Hanya dalam sekejap mata, pecahan jiwa tak berujung yang mengambang di puncak-puncak di sekitarnya bergulung seperti aliran deras, dan akhirnya ditelan oleh jiwa Murong Yu. Tiba-tiba, embusan angin bertiup di kehampaan di sekitar Murong Yu. Jiwa Murong Yu meningkat dengan cepat. Yah, tidak ada perubahan dalam basis kultivasi. Tampaknya adik laki-laki itu seharusnya telah meningkatkan jiwanya. Itu sangat menakutkan sebelumnya, tetapi sekarang setelah promosi, saya tidak tahu seberapa jauh saya bisa mencapainya. Liu Xiankai tersenyum, dengan rasa ingin tahu di matanya. Warnanya, orang lain juga sangat ingin tahu. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Murong Yu sebelumnya benar-benar mengerikan. Kecuali Yin Gaohan, tidak ada dari mereka yang mampu menahan serangan Murong Yu dengan mantap. Semakin mereka menyentuh, semakin mereka merasakan kengerian dari orang suci jiwa. Untungnya, tidak banyak orang suci jiwa di alam suci. Kalau tidak, di alam yang sama, orang suci biasa seperti kita dibantai oleh orang suci jiwa. Wu Xinsui menghela nafas. Zhong Mingzi dan yang lainnya mengangguk dengan simpatik. Karena jumlah orang suci jiwa sedikit, artefak suci dan senjata ajaib di dunia suci sangatlah langka. Bagaimanapun, artefak suci jiwa hanya dapat disempurnakan oleh bakat suci jiwa. Yang lain tidak terbiasa dengan jiwa, bagaimana cara memurnikannya. Oleh karena itu, kebanyakan orang suci biasa bertemu dengan orang suci jiwa, dan kebanyakan dari mereka akan mengalami tragedi pada akhirnya. Boom, pada saat ini, aura jiwa yang sangat kuat meledak dengan ganas dari tubuh Murong Yu. Dalam sekejap, kecuali Yin Gaohan, yang merupakan yang terkuat dalam daftar suci, jiwa semua orang lainnya gemetar tanpa sadar, dan kemudian tanpa sadar mundur. Paksaan itu terlalu kuat. Di bawah napas ini, jiwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, karena mereka merasakan bahaya. Jika Murong Yu melakukan serangan, sebagian besar orang yang hadir akan terluka parah. Tentu saja, dengan kekuatan mereka, jika mereka sepenuhnya bertahan, masih agak sulit untuk mengalahkan jiwa mereka. Surga Ganda Bintang 5. Setelah Murong Yu memeriksa level jiwanya, dia perlahan membuka matanya, dan senyum muncul di wajahnya. Jiwa Surga Ganda Bintang 5. Murong Yu merasa bahwa jiwanya sudah dapat mengancam patriark kekacauan primordial tingkat tinggi. Dan jika itu adalah serangan diam-diam, bahkan leluhur kekacauan tingkat 9 akan dicekik. Bagaimanapun, leluhur kekacauan tingkat tinggi, jiwa mereka hampir kuat. Perbedaannya hanya terletak pada kekuatan mereka. Jika tidak ada pertahanan kekuatan, jiwa leluhur kekacauan tingkat 7 dan tingkat 9 serupa, dan mereka akan dengan mudah dicabik-cabik oleh Murong Yu. Namun, yang membuat Murong Yu merasa aneh adalah bahwa jiwa itu memiliki total 9 bintang, yaitu 9 alam besar. Sekarang dia hanya berada di tingkat bintang 5 dan dia memiliki kekuatan yang setara dengan orang suci leluhur kekacauan. Dan ada 4 bintang di belakang. Apakah itu sesuai dengan yang tertinggi, atau bahkan master? Jika jiwa dapat mencapai tingkat bintang 9, apakah itu bahkan memiliki kekuatan untuk mengguncang master? Jika demikian halnya, tidak ada yang perlu ditakutkan dari penguasa alam suci. Namun, ini hanyalah ide yang ideal. Murong Yu tahu bahwa orang suci jiwa itu sangat menentang langit, semakin sulit untuk meningkat di alam yang terakhir. Belum lagi jiwa bintang 9, bahkan jika itu adalah jiwa bintang 6, Murong Yu tidak tahu kapan dia akan bisa mencapainya. Adik kecil, jiwamu semakin kuat dan kuat. Meskipun masih hanya puncak Raja Suci, itu sudah berada di level yang sama dengan banyak leluhur yang kacau. Melihat Murong Yu berdiri dan berhenti berlatih, Hu Yanying dan yang lainnya pergi. Hu Yanying bahkan menepuk bahu Murong Yu dan berkata, Murong Yu menggelengkan kepalanya dengan kasihan, sangat disayangkan bahwa basis kultivasi tidak menembus kali ini. Di puncak Raja Suci, ranahnya masih terlalu rendah. Mendengar ini, Liu Xiankai dan yang lainnya hampir tidak bisa menahan ludahan darah. Apakah orang ini benar-benar kasihan?
Atau apakah itu memukul mereka? Hanya terobosan jiwa yang membuat mereka merasakan tekanan besar. Jika basis kultivasi Murong Yu juga menembus ranah Santo leluhur, Liu Xiankai dan yang lainnya menemukan bahwa meskipun mereka juga jenius yang tak tertandingi, tetapi dibandingkan dengan Murong Yu, apalagi yang ada selain mencari pukulan sendiri. Auzu.com, yah, hanya mencari pukulan. Di masa depan, jangan pernah bertanya tentang tingkat kultivasinya, ranahnya, apalagi waktu kultivasinya. Baiklah, itu saja. Pikiran seperti itu muncul di hati Huyan Yinghao dan yang lainnya. Mereka tidak ingin sering dipukul oleh Murong Yu. Kakak, sekarang ke-13 saudara juga telah berhasil menggabungkan hati es dan salju, dan saya khawatir mereka telah memasuki daftar suci. Dan bala bantuan dari Sekte Dewa Es dan Salju juga telah bergegas ke ranah misterius es mendalam, jadi kita pergi begitu saja atau bagaimana? Ya, kata Murong Yu sambil menatap Zhong Mingming dan yang lainnya. Bagaimana menurutmu? Zhong Mingzi tidak langsung menjawab, tetapi melihat ke arah orang lain. Bagaimana menurutmu? 13 saudara junior dan saudara junior yang lebih muda telah meningkat pesat. Sudah waktunya bagi Sekte Dewa Es dan Salju untuk tahu bahwa urusan neraka kita bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi. Hu Yanying berkata dengan wajah muram dan penuh pembunuhan. Yang lain juga mengangguk. Kali ini mereka dapat dikatakan sangat dirugikan. Jika bukan karena kedatangan Murong Yu, Yin Gaohan pasti tidak akan dapat menyatukan hati es dan salju. Dan jika bukan karena penyatuan Yin Gaohan yang berhasil pada saat kritis, Yin Gaohan pasti akan dibunuh oleh Sekte Dewa Es dan Salju. Sekte Dewa Es dan Salju sama sekali tidak menaruh perhatian pada urusan neraka. Meskipun Sekte Dewa Es dan Salju dimusnahkan kali ini, urusan neraka menang. Namun, begitu masalah ini menyebar, tidakkah ada yang dapat menginjak-injak urusan neraka? Siapa yang akan memberi muka kepada para pengikut urusan neraka di masa depan? Dimanapun murid urusan neraka tidak bersama pasukan biasa, atau bahkan lebih buruk dari pasukan biasa. Hal semacam ini harus dikekang. Jika Anda melanggar urusan neraka, Anda tidak akan membiarkannya begitu saja. Bunuh. Pastikan untuk membunuh semua Dewa Es dan Salju yang datang untuk membantu. Mata Yin Gaohan memancarkan sedikit niat membunuh, aura pembunuh. Murong Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tetapi senyumnya sangat dingin. Oleh karena itu, Zhong Mingzi dan yang lainnya semua memandang Murong Yu. Menurutku, tidak cukup hanya dengan menunjukkan kekuatan dahsyat urusan neraka kita hanya untuk membunuh orang-orang yang akan membantu di masa depan. Karena Sekte Dewa Es dan Salju telah dimulai, mereka ingin membunuh semua murid urusan neraka kita. Kita juga tidak bisa bersikap sopan kepada mereka. Saranku, langsung hapus seluruh Dewa Es dan Salju. Semua orang tidak bisa menahan napas. Murong Yu benar-benar kejam. Namun, seperti yang dikatakan Murong Yu, mereka hanya bertarung untuk gigi. Urusan neraka kita memang belum lahir terlalu lama. Kali ini, biarkan dunia tahu kekuatan urusan neraka kita. Tidak semua kucing dan anjing bisa menunggangi kepala urusan neraka kita. Zhong Mingzi mengerang, dan matanya bersinar. Han Mang, jadi semua orang segera meninggalkan alam es misterius, dan akhirnya mengintai di pintu masuk alam es misterius. Adik junior kecil, terima kasih. Yin Gaohan, yang selalu acuh tak acuh dan acuh tak acuh, datang ke sisi Murong Yu dan mengucapkan terima kasih kepada Murong Yu. Dia tahu bahwa tanpa Murong Yu, dia tidak akan pernah bisa menyatukan hati es dan salju. Dia memilikinya hari ini, dapat dikatakan bahwa itu adalah penghargaan bagi Murong Yu. Meskipun dia biasanya acuh tak acuh, dia tidak pandai berbicara atau mengungkapkan perasaan. Namun dia masih sangat mengingat rasa terima kasihnya kepada Murong Yu. Murong Yu menggelengkan kepalanya, kita adalah saudara dan saudari. Ini semua adalah hal yang harus aku lakukan. Murong Yu sama sekali tidak mempedulikannya. Senyum muncul di wajah Yin Gao yang dingin dan acuh tak acuh, adik junior kecil, aku mengingat kebaikanmu. Mulai sekarang, urusanmu akan menjadi urusanku. Adik junior 13 biasanya tidak membuat janji apapun. Namun kali ini, sangat jarang membuat janji seperti itu kepada adik junior. Liu Xian sedikit terkejut dengan kegembiraan. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih ingin tahu tentang efek hati es dan salju pada Yin Gaohan. Murong Yu tertawa dan berkata, jika aku mendapat masalah di masa depan, aku pasti akan meminta bantuanmu. Kau sekarang adalah orang kuat di daftar suci. Denganmu, seorang penjahat yang kuat, apa yang perlu kukhawatirkan? Semua orang menggelengkan kepala, tidak berkomitmen pada kata-kata Murong Yu. Jika orang ini benar-benar orang seperti itu, dia tidak akan berhenti meminta bantuan mereka. Yah, orang-orang dari Sekte Dewa Es dan Salju ada di sini untuk membunuh. Begitu kita menunggu sampai mereka semua memasuki alam misterius Frost mendalam, kita akan membunuh mereka semua. Pada saat ini, suara Zhong Mingzi tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Akibatnya, Murong Yu dan yang lainnya terdiam dan melihat ke depan. Sosok-sosok itu terus terbang dari kejauhan, menghancurkan kehampaan, dan terbang lewat. Dalam sekejap mata, dia muncul di pintu masuk alam suam misterius. 20.000 pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi.
Hanya ada 20 hingga 30 ribu orang kuat yang tak tertandingi di Sekte Dewa Es dan Salju, dan sekarang mereka hampir keluar dari sarang mereka. Itu menunjukkan betapa mereka mementingkan jantung es dan salju. 20 ribu orang kuat yang tak tertandingi. Ditambah dengan puluhan ribu orang kuat yang tak tertandingi yang terbunuh sebelumnya, orang-orang kuat yang tak tertandingi dari Sekte Dewa Es dan Salju mungkin semuanya ada di sini. Diperkirakan saat ini, sarang Sekte Dewa Es dan Salju takut tidak ada banyak penjaga yang kuat. Saat ini, jika ada kekuatan puncak untuk menyerang, sarang Sekte Dewa Es dan Salju mungkin akan hancur. Hanya saja Sekte Dewa Es dan Salju semuanya keluar, berani menghadapi kemungkinan diputus oleh yang lain, mereka tidak akan berhenti jika mereka tidak mendapatkan hati dari Sekte Es dan Salju. Tanpa ragu-ragu, para ahli yang tak tertandingi dari Sekte Dewa Es dan Salju bergegas ke alam misterius dari Frost Mendalam. Namun, hanya sekitar 10.000 orang yang memasuki alam misterius dari Frost Mendalam. Separuh lainnya dari mereka dengan kuat mengepung pintu masuk alam Frost Misterius. Pikiran ilahi yang besar dan tak tertandingi menutupi pintu masuk ke alam misterius Frost Misterius seperti lautan air yang luas. Begitu ditemukan ada yang salah, kekuatan mengerikan dari puluhan ribu orang kuat yang tak tertandingi akan dibombardir. Dengan begitu, bahkan yang terkuat dalam daftar suci tidak dapat menghentikannya. Karena pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini berbeda dari pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang sebelumnya disingkirkan oleh Murong Yu dan Yin Gaohan. Mereka yang memiliki kekuatan terendah adalah leluhur Chaos tingkat menengah. Bahkan ada banyak leluhur Chaos tingkat tinggi. Kekuatan komprehensifnya puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dari 10.000 pembangkit tenaga listrik tak tertandingi sebelumnya. Orang-orang ini cukup berhati-hati, kata Murong Yu sambil tersenyum kepada Zhong Mingzi dan yang lainnya. Tersembunyi dalam kehampaan, tidak ada ketegangan di wajahnya sama sekali, sebaliknya, ia memiliki tampilan yang santai. Situasi sekarang berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, karena Yin Gaohan masih dalam bahaya, mereka harus gugup. Dan sekarang, tidak ada seorang pun dari mereka yang dalam bahaya. Bahkan jika mereka bukan lawan dari kultus Dewa Es dan Salju, mereka dapat menepuk pantat mereka dan pergi. Tidak ada tekanan. Adik kecil, menurutmu, apakah sebaiknya kau membunuh orang luar ini terlebih dahulu, atau membunuh mereka yang ada di alam rahasia terlebih dahulu? Yin Gaohan berbicara kepada Murong Yu dengan nada bernegosiasi. Kali ini, mereka berdua adalah kekuatan utama dalam membunuh Sekte Dewa Es dan Salju. Harus bekerja sama dengan baik, adalah mungkin untuk menangkap ajaran Dewa Es dan Salju sekaligus. Bunuh orang-orang di luar terlebih dahulu, lalu tangkap kura-kura di dalam guci. Kata Murong Yu ringan, dan Yin Gaohan mengangguk sedikit, pikiran Murong Yu sejalan dengannya. Saudara 13, biar aku beri mereka badai jiwa terlebih dahulu. Kau akan melakukannya lagi saat aku melakukannya nanti. Jadi, kita akan bekerja sama dan mencoba membunuh mereka dalam satu gerakan. Kata Murong Yu melalui transmisi suara, dan kemudian sosok itu telah bergerak dalam kehampaan. Alasan mengapa Murong Yu menyerang lebih dulu adalah karena serangan jiwanya. Orang-orang ini tak tertandingi dan kuat, dan kecepatan reaksi mereka sangat cepat. Badai jiwa Murong Yu pasti dapat membunuh beberapa orang. Setelah orang-orang ini bereaksi, mereka pasti akan menggunakan sebagian besar kekuatan mereka untuk mempertahankan jiwa mereka untuk pertama kalinya. Pada saat ini, jika Yin Gaohan melakukan gerakan lain, orang-orang itu tidak akan pernah berpikir bahwa ada serangan kekuatan selain serangan jiwa. Setelah mereka bereaksi, kekuatan mereka masih belum cukup baik, dan kekuatan Yin Gaohan telah jatuh. Pada saat itu, Sekte Dewa Es dan Salju pasti akan memiliki sejumlah besar kekuatan tak tertandingi yang jatuh. Semakin banyak yang kuat jatuh, semakin cepat mereka jatuh, dan semakin cepat kelompok itu dihancurkan. Aturan ruang angkasa Murong Yu saat ini semakin kuat dan kuat. Setelah menghilang, tidak ada yang menemukan ahli yang tak tertandingi dari Sekte Dewa Es dan Salju. Bahkan jika aku menemukannya, aku tidak peduli. Badai jiwa, badai jiwa, badai jiwa, pergi ke belakang Sekte Dewa Es dan Salju untuk sementara waktu, tepat pada waktunya bagi jiwa untuk menyerang kekosongan yang menutupi semua kekuatan Sekte Dewa Es dan Salju. Murong Yu melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. Kecepatan reaksi dari setidaknya leluhur Chaos tingkat menengah ini tidak normal. Ketika Murong Yu melakukan gerakan pertamanya, jiwa orang-orang ini bergetar, dan hati mereka diselimuti oleh aura yang kuat dan berbahaya, bahkan napas kematian. Perubahan warna semua orang langsung berubah, dan kekuatan segera terkonsentrasi di ruang jiwa untuk melindungi jiwa. Bahkan beberapa orang menembakkan kekuatan yang mengerikan ke kejauhan, ingin mengguncang penyerang diam-diam keluar dari kekosongan. Boom, 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 hampir segera setelah mereka bereaksi, serangan jiwa yang ganas telah diledakkan. Akibatnya, jiwa orang-orang kuat yang menjelajahi internet dari Sekte Dewa Es dan Salju segera menjadi sasaran pemboman yang mengerikan. Beberapa leluhur Chaos tingkat menengah yang bereaksi lambat menjerit, jiwa mereka langsung hancur, dan mereka yang mati tidak bisa lagi mati. Meskipun leluhur Chaos tingkat menengah lainnya bereaksi jauh lebih cepat, namun, jiwa mereka masih menerima dampak yang kuat, dan terluka ringan atau parah. Jiwa leluhur Chaos tingkat tinggi itu tidak terlalu terpengaruh oleh tangan itu. Bagaimanapun,
kekuatan mereka terlalu kuat untuk memblokir sebagian besar serangan jiwa Murongyu. Namun, meski begitu, jiwa mereka terkejut, dan mereka terkejut ke awan untuk sementara waktu. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah gelombang serangan jiwa yang ganas mencekik tanpa henti, memungkinkan mereka untuk hanya melindungi jiwa mereka. Pada saat ini, Yin Gaohan juga menembak. Kekuatan yang menutupi langit dan matahari terkondensasi dari kekuatan dingin yang ekstrim muncul dari udara tipis di atas Sekte Dewa Es dan Salju. Itu membawa aura mengerikan yang membuat banyak orang kuat yang tak tertandingi merasa kedinginan. Itu menghancurkan kehampaan dan menamparnya dengan keras. Ambil gambar. Selain itu, yang lebih menakutkan adalah bahwa ancaman tangan yang kuat ini tampaknya lebih besar daripada serangan jiwa Murongyu. Auzu.com Wajah banyak orang yang tak tertandingi dan kuat dari Sekte Dewa Es dan Salju telah berubah tiba-tiba. Satu persatu dia tidak bisa membantu memisahkan sebagian kekuatan, dan meledakkan tangan besar yang dengan cepat difoto. Tiba-tiba, berbagai cahaya suci meledak, dan berbagai benda suci dan senjata ajaib meletus dengan paksaan yang mengerikan, atau dengan ganas meledakkan tangan kuat yang difoto, atau mungkin tergantung di kehampaan di atas kepala. Jatuh, semua kekuatan akan melindungi diri mereka sendiri dengan kuat. Atau itu hanya berubah menjadi berbagai baju besi untuk melindungi tubuh. Ledakan, lambat untuk mengatakan, pada kenyataannya, semua ini hanya terjadi di antara percikan dan percikan. Setelah suara keras, tangan besar itu telah patah dengan cepat. Ledakan, tiba-tiba, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, artefak suci, senjata ajaib dan bahkan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dibekukan terlebih dahulu, dan kemudian berubah menjadi puing-puing es dan hancur berkeping-keping. Hanya dengan telapak tangan ini, Yin Gaohan menghancurkan setidaknya 3.000 ahli yang tak tertandingi. Dan serangan jiwa Murongyu hanya membunuh ratusan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Kesenjangan antara keduanya dapat dilihat. Namun, kesenjangan terbesar terletak pada banyak pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dari Sekte Dewa Es dan Salju dan Yin Gaohan. Leluhur kekacauan biasa, bahkan leluhur kekacauan tingkat 9, jauh dari lawan dari daftar suci yang kuat. Itu saja, orang-orang suci yang kuat untuk membunuh leluhur kacau tingkat ke-9 semudah leluhur kacau membunuh leluhur. Meskipun jumlahnya banyak, itu hanya masalah waktu. Sepertiga dari yang kuat ditampar sampai mati. Beberapa yang lain yang tidak mati juga dipukul dengan keras. Bahkan tubuh mereka membeku, tidak dapat bergerak untuk sementara waktu. Dan Murongyu memanfaatkan kesempatan ini untuk meluncurkan serangan jiwa yang paling ganas. Engah, engah, engah. Setelah beberapa putaran serangan, 1 atau 2.000 orang kuat yang tak tertandingi terbunuh. Pada saat ini, Yin Gaohan juga membuat tembakan yang kuat lagi. Dengan kerjasama dari Murongyu dan Yin Gaohan, setelah beberapa putaran serangan, dalam waktu kurang dari selusin napas, tidak ada satupun dari 10.000 ahli yang tak tertandingi dari Sekte Dewa Es dan Salju yang tersisa. Sial, ini terlalu menakutkan. Tersembunyi di sekitar Zhong Mingzi dan yang lainnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menembak, Sekte Dewa Es dan Salju telah dimusnahkan. Ini membuat mereka cukup terdiam, tetapi lebih terkejut. Ini adalah kekuatan orang kuat dalam daftar suci. Ini adalah kekuatan orang suci jiwa. Dengan kerjasama Yin Gaohan dan Murongyu, siapapun yang berada di bawah kekuatan daftar suci dapat dengan mudah dibunuh, tidak peduli berapa banyak. Bunuh dewa, Liu Xiankai menghela nafas. Orang-orang lain juga terkejut. Sekte Dewa Es dan Salju benar-benar buta, dan itu memprovokasi kita urusan neraka. Semua orang mendesah. Kakak senior Yin Gaohan begitu kuat, jadi apa kekuatan saudara keempat dari ke-10 dalam daftar suci? Dan seberapa mengerikan kekuatan tertinggi di atas yang kuat dalam daftar suci? Wu Xinsui berkata tiba-tiba. Hati semua orang bergetar sejenak, dan mereka terbangun dari kegembiraan dan keterkejutan. Jangan memandang mereka seolah-olah mereka adalah para ahli yang akan dengan mudah menghancurkan Sekte Dewa Es dan Salju seperti pembantaian ayam dan anjing. Namun, jika para ahli tingkat tinggi membunuh mereka, itu hanya masalah ujung jari. Terlebih lagi, ada yang tertinggi di puncak. Kekuatan tertinggi, saya khawatir orang kuat setingkat Yin Gaohan bisa mati dalam satu tarikan napas, bukan? Adapun Murongyu, itu bahkan lebih tak tertahankan. Dia tidak lebih dari serangan jiwa yang sangat kuat. Dan jika Anda bertemu dengan ahli yang tak tertandingi yang tidak takut dengan serangan jiwa, Murongyu akan memiliki masalah dengan perlindungan diri, apalagi memenggal kepala lawan. Faktanya, fondasi Sekte Dewa Es dan Salju masih belum cukup. Meskipun itu adalah kekuatan puncak, masih terlalu sedikit ahli tingkat atas. Bahkan ada kurang dari 100 leluhur yang kuat dari leluhur kekacauan tingkat 9. Leluhur kekacauan tingkat tinggi, yang paling banyak hanya tingkat ke-7. Kebanyakan dari mereka adalah leluhur chaos tingkat menengah, ke-4, atau ke-5. Ini juga membuktikan betapa sulitnya menerobos ranah chaos ancestral Saint Realm. Tanpa menerima rampasan apapun, Murongyu dan Yin Gaohan memasuki ranah misterius Xuanzuang secara serempak. Dengan kerjasama keduanya, tidak ada satupun dari 10.000 ahli tak tertandingi dari Sekte Dewa Es dan Salju yang memasuki ranah misterius Xuan Frost yang lolos. Misi hancur. Pada titik ini, dengan pengecualian sejumlah kecil orang kuat tak tertandingi yang menjaga sarang,
orang kuat tak tertandingi dari Dewa Es dan Salju hampir mati. Dan mereka memiliki paling banyak 1 atau 200 pembela, yang setara dengan kekuatan yang besar. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan puncak Sekte Dewa Es dan Salju jatuh dan menjadi kekuatan besar. Selain itu, Murong Yu tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi. Saya percaya bahwa dalam beberapa hari, Sekte Dewa Es dan Salju akan sepenuhnya disingkirkan dari alam suci. Dan semua ini karena Dewa Es dan Salju mengajarkan dengan berani dan membabi buta untuk membunuh murid-murid urusan neraka. Ini adalah akhir dari provokasi mereka urusan neraka. Haha, kali ini aku tidak akan kehilangan uang sama sekali. Setelah mengumpulkan barang rampasan, Murong Yu tidak bisa menahan tawa. Kali ini, mereka membunuh 30.000 leluhur yang kacau. Meskipun tidak semua leluhur yang kacau ini memiliki leluhur yang kacau, bahkan jika hanya sepertiga yang memiliki leluhur yang kacau, masih ada 10.000 leluhur yang kacau. Bahkan jika beberapa leluhur kekacauan yang hancur dikurangi, Murong Yu memiliki hampir 10.000 leluhur kekacauan di tangannya. Selain itu, sebagai tambahan, harta ruang angkasa dari pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini juga merupakan harta yang berharga. Selain itu bahhan lebih berharga daripada puluhan ribu leluhur kekacauan. Perlu dicatat bahwa formasi susunan sebelumnya milik Murong Yu paling banyak adalah 10.000 artefak leluhur kekacauan. Hanya hal-hal ini yang dia dapatkan sekarang telah melampaui nilai leluhur yang kacau itu. Terlebih lagi, jiwa Murong Yu telah menembus dari surga 1 bintang 5 ke surga 2 bintang 5. Terlebih lagi, setelah menelan pecahan jiwa dari 20.000 leluhur kekacauan Sage kemudian, jiwa Murong Yu telah mencapai puncak surga ganda bintang 5, dan hanya satu langkah untuk menerobos ke surga 3 bintang 5. Menelan jiwa yang kuat dapat mempercepat terobosan alam jiwa Murong Yu. Namun, sekarang hanya pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di alam leluhur kekacauan yang memiliki efek ini. Terlebih lagi, jika jumlahnya kecil, efeknya tidak jelas. Murong Yu merasa bahwa jika ada ribuan jiwa ahli tak tertandingi, dia akan dapat menerobos ke surga 3 bintang 5. Tapi, di mana begitu banyak orang kuat tak tertandingi yang terbunuh oleh pembunuhan. Bahkan dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik tak tertandingi, tidak ada kesempatan seperti hari ini. Ini adalah pembantaian total. Ini benar-benar jalan yang panjang untuk ditempuh jika Anda ingin jiwa Anda menerobos ke tingkat bintang 9. Sebenarnya, ini juga karena Murong Yu sebelumnya telah bergabung dengan Soul Eater. Tanpa kemampuan Soul Devouring Orb untuk menelan jiwa, Murong Yu tidak akan mampu menelan pecahan jiwa ini sama sekali. Tentu saja, jiwanya akan semakin sulit untuk menerobos. Kali ini, Murong Yu yang paling banyak berkontribusi. Oleh karena itu, Zhong Mingzi dan yang lainnya tidak menginginkan barang rampasan ini. Mereka semua hanya mengambil beberapa harta yang mengisi kembali kekuatan, seperti pil dan urat suci. Murong Yu tidak munafik, tetapi dia memiliki sekte suci besar yang menunggunya untuk membesarkannya. Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip bahwa sekecil apapun nyamuk, itu adalah daging. Pergi, singkirkan sekte Dewa Es dan Salju dalam satu gerakan. Tiru rumahnya. Huyan Yinghao tertawa terbahak-bahak, dan terbang ke arah sekte Dewa Es dan Salju. Dalam sehari, Murong Yu dan kelompoknya muncul di luar sekte Dewa Es dan Salju. Ini adalah sekte Dewa Es dan Salju. Murong Yu tampak curiga saat melihat kekuatan besar Nuo dengan hanya beberapa orang. Dan Zhong Mingzi dan yang lainnya juga terdiam beberapa saat. Pada kekuatan puncak, ada puluhan ribu orang kuat di tingkat orang suci leluhur Chaos, dan jika Anda menambahkan murid dari alam lain, setidaknya ada ratusan juta orang. Di tempat-tempat suci seperti kuil Zhenwu, muridnya setidaknya miliaran, atau bahkan puluhan miliar. Namun, pembangkit tenaga listrik teratas sangat jarang. Dan, sekte Dewa Es dan Salju di depannya, yang akan bertambah hingga 2 atau 3 kucing besar dan anak kucing, jelas tidak cukup untuk 1.000 orang. Dan orang-orang ini tidak kuat. Mereka tampaknya bukan murid sekte Dewa Es dan Salju. Li Xinyan berkata dengan aneh. Tiba-tiba, Murong Yu dan yang lainnya di kehampaan melihat ke bawah. Ratusan orang yang diangkut melalui sekte Dewa Es dan Salju ini, masing-masing dari mereka memancarkan aura yang berbeda. Tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki aura mengolah teknik dingin sekte Dewa Es dan Salju. Sekte Dewa Es dan Salju, semua murid mempraktikkan teknik sekte Dewa Es dan Salju. Oleh karena itu, aura dari setiap tubuh adalah sama Binghan. Selain itu, selain tidak memancarkan kekuatan dingin, pakaian orang-orang ini juga tidak menyatu. Kekuatan masing-masing tidak merata, dan yang tertinggi hanya ranah orang bijak kuno. Pada saat ini, mereka terus-menerus berpindah-pindah melalui sekte Dewa Es dan Salju, tampaknya sedang mencari sesuatu. Tetapi sekte Dewa Es dan Salju berantakan. Mungkinkah orang-orang dari sekte Dewa Es dan Salju semuanya telah melarikan diri? Simen Ningmeng mengerutkan kening, dan berkata dengan sedikit ketidakpastian. Melarikan diri, Murong Yu dan yang lainnya semua terkejut, dan kemudian semua tertawa. Tebakan Simen Ningmeng sangat mungkin. Karena mereka hampir memusnahkan pembangkit tenaga listrik teratas dari sekte Dewa Es dan Salju di alam rahasia Frost Mystic. Pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi itu pasti memiliki kepingan giok jiwa yang tersisa di sekte Dewa Es dan Salju. Dan menemukan bahwa semua orang itu telah jatuh, para murid sekte Dewa Es dan Salju tidak panik.
Karena 20 hingga 30 ribu orang kuat telah terbunuh, maka orang-orang ini hanya akan dibunuh. Bahkan jika orang-orang itu tidak datang untuk membunuh mereka. Namun, Sekte Dewa Es dan Salju dulunya merajalela dan sombong, dan itu membuat banyak musuh. Mengetahui bahwa Sekte Dewa Es dan Salju jatuh dalam semalam, musuh-musuhnya pasti akan jatuh ke dalam lubang dan mengambil kesempatan untuk membunuh mereka semua. Mereka secara alami tidak akan menunggu kematian di sini, mereka hanya dapat memilih untuk melarikan diri. Benar saja, tebakan mereka dengan cepat dikonfirmasi. Ketika mereka datang dengan kuat, mereka yang melewati Sekte Dewa Es dan Salju memberi mereka jawaban. Beberapa hari yang lalu, orang-orang dari Sekte Dewa Es dan Salju memang melarikan diri. Satu persatu panik, justru karena orang-orang yang tahu Sekte Dewa Es dan Salju melarikan diri, mereka berani masuk ke sini untuk mencari harta karun. Namun, yang membuat mereka tertekan adalah bahwa selain beberapa bangunan, Sekte Dewa Es dan Salju bahkan tidak meninggalkan satu pil pun. Petik 2. Tidak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. Berani mengambil semua harta karun kita. Hu Yanying meraung marah, wajahnya penuh ketidakpuasan. Ratusan orang menatap warna yang luar biasa di wajah Hu Yanying dengan marah. Hal-hal yang awalnya adalah Sekte Dewa Es dan Salju, adalah hal yang wajar bagi mereka untuk mengambilnya. Bagaimana mereka bisa menjadi harta karun pria bajingan ini? Menjijikkan. Aku tahu kita harus segera datang ke sini. Wu Xinsui juga tampak tertekan. Auzu.com. Itu belum tentu. Murong Yu terkekeh sedikit, melihat ke depan, matanya berkedip-kedip. Hah, adik junior, apa yang kamu temukan? Apakah Sekte Dewa Es dan Salju masih memiliki harta karun tersembunyi? Pikiran ilahi menyapu, dan rumah harta karun Sekte Dewa Es dan Salju telah dikosongkan sejak lama, dan bahkan tidak ada pil. Sungguh penuh kebencian untuk mengajari orang-orang itu tentang Dewa Es dan Salju, terlalu sederhana. Murong Yu mengangguk, melangkah keluar, dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia telah tiba di depan tebing di belakang Sekte Dewa Es dan Salju. Adik kecil, apa misteri di sini? Huyan Yinghao dan yang lainnya menatap dinding batu yang sangat halus itu, bingung. Dalam pandangan mereka, itu adalah dinding batu, dan tidak ada batasan agensi atau semacamnya. Bahkan Yin Gaohan, orang kuat dalam daftar suci, tidak menemukannya. Adalah normal bagi Murong Yu untuk tersenyum, dan Yin Gaohan dan yang lainnya tidak menyadarinya. Dia hampir tidak menyadari bahwa ada misteri di depan tebing ini. Ketika dia datang ke Sekte Dewa Es dan Salju, pikiran ilahi Murong Yu yang besar menyelimuti seluruh ajaran Dewa Es dan Salju. Jika bukan karena getaran tiba-tiba di ruang di sini, dia tidak menyadari ada yang salah di sini. Setelah memeriksa, dia menemukan bahwa kekosongan di depan tebing itu sedikit berbeda. Meskipun fluktuasi samar itu mirip dengan lingkungan sekitarnya, itu masih terasa sedikit tidak selaras dengan ruang di sekitarnya. Hancurkan untukku, teriak Murong Yu dalam hatinya dan langsung merobek kekosongan di depannya. Ruang itu terkoyak, dan kemudian sebuah lubang seukuran orang normal muncul di hadapan Murong Yu dan yang lainnya. Apakah benar-benar ada misteri? Formasi macam apa ini? Hu Yanyinghao dan yang lainnya terkejut. Murong Yu menggelengkan kepalanya, ini bukan metode formasi, tetapi hukum ruang pamungkas. Menggunakan kekuatan ruang, tempat ini benar-benar tersembunyi. Jika bukan karena pemahamanku tentang hukum ruang, aku tidak akan menemukannya sama sekali. Sebenarnya, Murong Yu rendah hati. Jika bukan karena dia yang mengendalikan hukum ruang, dia tidak akan bisa menemukan keanehan di sini. Hanya saja ada orang yang begitu kuat di Sekte Dewa Es dan Salju, jadi mengapa kamu tidak melihat pihak lain pamer sebelumnya? Apakah itu pemimpin Sekte Dewa Es dan Salju? Pikiran ini tiba-tiba terlintas di hati Murong Yu, dan dia terkejut, saudaraku, pemimpin Sekte Dewa Es dan Salju dibunuh oleh kita. Pemimpin Sekte Dewa Es. Semua orang terkejut. Mereka membunuh banyak orang, dan mereka tidak tahu apakah pemimpin Sekte Dewa Es dan Salju ada di dalam. Atau dengan kata lain, bahkan jika pemimpin Sekte Dewa Es dan Salju ada di dalam, mereka tidak tahu. Namun, Murong Yu punya firasat, dia merasa bahwa Sekte Dewa Es dan Salju mungkin belum terbunuh. Kalau tidak, siapa yang berani mengosongkan rumah harta karun Sekte Dewa Es dan Salju? Jika bukan karena pemimpin Sekte Dewa Es dan Salju, Sekte Dewa Es dan Salju tidak akan bisa mundur dari sini dalam beberapa hari. Ya, itu untuk mengungsi, bukan melarikan diri. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi telah terbunuh. Jika mereka terus melompat dan membunuh secara langsung, mengapa kita takut dengan urusan neraka? Hu Yanying berkata dengan acuh tak acuh, dan pada saat yang sama melangkah keluar, dia hendak bergegas ke dalam gua. Namun, itu dihentikan oleh Murong Yu. Yinghao Huyan menatap Murong Yu dengan beberapa keraguan. Pintu gua terbuka, dan dia sama sekali tidak merasakan formasi atau batasan. Murong Yu menggelengkan kepalanya, mengeluarkan artefak leluhur Chaos tingkat rendah, dan melemparkannya ke dalam. Tertawa, ketika artefak leluhur Chaos memasuki pintu masuk gua yang jaraknya kurang dari 1 kaki, gua itu tiba-tiba meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan. Dalam waktu kurang dari sekejap, leluhur Chaos itu hancur oleh cahaya putih itu. Akhirnya, bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Semua orang, ini, menarik napas, bahkan Yin Gaohan.
Dan Hu Yanyinghao bahkan takut keluar dari keringat dingin. Meskipun dia adalah leluhur Chaos tingkat tinggi, tubuh fisiknya jelas tidak sebanding dengan leluhur Chaos. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk bertahan, berapa lama dia bisa bertahan? Dan, apa sebenarnya cahaya putih itu? Hu Yanying merasa bahwa cahaya putih ini tidak sesederhana yang mereka lihat. Tiba-tiba, masing-masing dari mereka menjadi dingin kembali dan saling memandang. Murong Yu juga sedikit mengernyit, karena dia merasa bahwa cahaya putih itu sepertinya bukan formasi dan pembatas. Jika memang formasi dan pembatas, dia tidak takut. Namun, jika bukan, maka Murong Yu tidak akan berani masuk dengan tergesa-gesa. Selain itu, Murong Yu juga merasa bahwa gua ini sepertinya bukan rumah harta karun Sekte Dewa Es dan Salju. Bahkan, mungkin itu bukan tulisan tangan Sekte Dewa Es dan Salju. Memusnahkan leluhur kekacauan dengan mudah. Ini melampaui leluhur kekacauan primordial, dan bahkan tulisan tangan para orang suci yang kuat, setidaknya mahakarya alam tertinggi. Selain itu, ini benar-benar kekuatan yang cepat berlalu, dan Murong Yu bahkan yakin bahwa ini jelas bukan kekuatan terakhir. Selain itu, apa bahaya di gua yang tidak dapat dijelaskan ini? Tidak ada yang tahu, jika bukan karena Murong Yu yang melemparkan alat leluhur kekacauan, dia bahkan tidak akan merasakan bahaya di gua itu. Untungnya, Murong Yu Seng berhati-hati, dan jika dia bergegas masuk, dia akan langsung dicekik. Melihat gua yang tidak dapat dijelaskan ini, Zhong Mingzi dan yang lainnya terdiam. Namun, jantung Hu Yanyinghao masih berdetak kencang, dengan jantung berdebar-debar. Gua yang tidak dapat dijelaskan, tidak terlihat sampai ke dasar. Melihatnya dari kejauhan, itu seperti mulut besar binatang buas kuno, dan semakin terlihat, semakin menakutkan. Ini jelas bukan tulisan tangan Sekte Dewa Es dan Salju. Apakah ini tulisan tangan dari seorang yang tertinggi? Liu Xian sedikit mengernyit, dan berkata dengan ragu-ragu. Bahkan jika itu adalah tangan tertinggi, bagaimana dengan itu? Dengan kekuatan kita saat ini, kita sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memainkan permainan. Saudara muda ke-13, apakah kamu yakin? Zhong Mingzi menatap Yin Gaohan. Yin Gaohan mengangguk, tidak tahu bahwa itu karena kekuatannya yang terkuat, dia merasakan napas kematian yang kuat dari gua ini. Dia tahu bahwa jika dia masuk dengan gegabah, nasibnya tidak akan berbeda dari leluhur yang kacau itu. Kasihan, semua orang menggelengkan kepala, termasuk Murong Yu. Jika itu ditulis oleh yang tertinggi, mungkin ada berbagai harta yang ditinggalkan oleh yang tertinggi, tetapi bahkan jika ada harta, mereka tidak memiliki kehidupan, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Kembalilah dulu, Murong Yu mengerang dan menyarankan. Setelah berpikir sejenak, Murong Yu tidak memiliki kepastian apapun, jadi dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko. Akibatnya, semua orang berbalik dan hendak pergi. Tetapi, pada saat ini, anomali tiba-tiba terjadi. Gua yang tidak dapat dijelaskan yang awalnya tenang dan tanpa gelombang tiba-tiba menjadi mahakarya cahaya putih. Cahaya yang menyilaukan keluar dari gua, langsung memusnahkan siang Murong Yu dan yang lainnya. Dia ingin membunuh Murong Yu dan yang lainnya. Murong Yu adalah yang terakhir dan yang pertama bereaksi. Untuk pertama kalinya, dia akan melakukan perjalanan melalui kehampaan dan meninggalkan tempat itu. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti dan menamparkan gua dengan telapak tangan. Aku ingin menghancurkan cahaya putih itu. Namun, yang mengejutkan Murong Yu adalah bahwa kekuatan yang dia tembakkan telah menghilang sebelum cahaya putih ditembakkan di depannya. Kemudian di antara petir dan api batu, cahaya putih itu meletus dengan ganas, dan mereka membungkus Murong Yu sebelum Murong Yu bisa bereaksi. Kemudian, dengan suara, swish cahaya putih itu menyeret Murong Yu dan menghilang ke kedalaman gua yang tidak dapat dijelaskan itu. Dan tepat setelah Murong Yu menghilang, gua yang tidak dapat dijelaskan yang tampak seperti mulut besar darah binatang buas kuno itu juga menghilang begitu saja. Pada saat ini, Zhong Mingzi dan yang lainnya juga bereaksi. Adik kecil, Yin Gaohan adalah yang terkuat dan menjadi yang pertama bereaksi. Dengan seruan, dia mengulurkan tangan besarnya dan meraih Murong Yu. Hanya saja Murong Yu sudah lama menghilang. Dia baru saja meraihnya di tebing. Kekuatan yang mengerikan meletus, dan seluruh dinding batu besar hancur berkeping-keping dengan suara, ledakan, dan terguncang berkeping-keping oleh kekuatan yang dahsyat itu. Gua yang telah muncul sebelumnya telah hilang, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Semua orang terkejut, dan mereka menemukan pikiran spiritual mereka dan mencari. Bahkan satu persatu meledak kekuatan yang kuat yang menghancurkan bagian kehampaan dan bumi ini ribuan kali. Tetapi gua dan Murong Yu tidak pernah terlihat. Jika bukan karena Murong Yu menghilang dari pandangan mereka, saya khawatir mereka semua mengira mereka berhalusinasi. Apa yang harus dilakukan? Semua orang memandang Zhong Mingzi, wajah mereka khawatir dan terkejut. Jangan panik, meskipun Junior Brother ditangkap begitu saja, Soul Jade Slip-nya tidak rusak. Karena itu, dia seharusnya baik-baik saja untuk saat ini. Meskipun kekuatan Zhong Mingzi bukanlah yang terkuat, kemampuan kepemimpinannya jelas yang pertama. Oleh karena itu, dialah satu-satunya yang hadir dengan ketenangan paling tinggi. Namun, Yin Gaohan yang terkuat adalah pembunuh, dan warna rasa bersalah melewati kedalaman matanya.
Kemampuannya untuk menyatu dengan hati es dan salju dapat dikatakan sepenuhnya bergantung pada kemampuan Murongyu. Murongyu lah yang membuatnya. Namun, Murongyu diculik di depannya, seorang pria kuat di daftar suci, yang membuatnya sangat marah dan bersalah. Adik ke-13, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Orang itu aneh, dan aku khawatir dia adalah orang yang kuat di alam tertinggi. Kita terlalu jauh dari yang tertinggi. Mungkin kali ini adalah kesempatan besar bagi adik muda. Zhong Mingzi menghibur. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu ingin melapor kepada saudara senior keempat dan guru yang terhormat? Wu Xinsui berkata dengan cemas, tampak sedikit gelisah. Lihatlah situasinya terlebih dahulu. Jika masih belum ada kabar dari adik laki-laki beberapa hari kemudian, tidak akan terlambat bagi kita untuk melaporkannya kepada guru. Gua ini benar-benar aneh. Zhong Mingzi dan mereka berdua curiga bahwa mereka adalah tangan hitam di bawah yang tertinggi. Jika itu benar-benar tembakan yang tertinggi, bahkan Yu Yangjia tidak punya pilihan selain memberitahu Master Dao urusan neraka. Auzu.com jadi sekelompok 16 orang ditempatkan di sini dan mulai mencari-cari. Tetapi tidak ada jejak Murongyu. Pada saat yang sama, masalah pemusnahan kuat Infernal Affairs terhadap Ice and Snow God Cult juga telah menyebar di alam suci. Tiba-tiba, mengejutkan seluruh tanah suci. Untuk waktu yang lama, tempat suci Infernal Affairs telah memberi Anda kesan misteri. Karena jumlah pengikut Infernal Affairs sangat sedikit, dan masing-masing dari mereka bukanlah orang yang berduka, mereka sangat populer. Bahkan, kebanyakan orang tahu bahwa salah satu dari 10 tempat suci teratas memiliki Infernal Affairs. Tetapi saya tidak tahu siapa murid Infernal Affairs. Oleh karena itu, setiap orang di dunia suci merasa bahwa Infernal Affairs tidak lebih dari itu. Ada nama tempat suci, tetapi tidak ada tempat suci yang sebenarnya. Dapat dikatakan bahwa hanya sedikit orang di dunia suci yang kagum dengan Infernal Affairs. Karena mereka semua berpikir bahwa Infernal Affairs hanyalah orang biasa. Dalam benak kebanyakan orang, urusan neraka bahkan tidak sebagus Sentianzong dan Sekte Dewa Es Salju. Justru dengan pemikiran seperti inilah orang-orang dari Sekte Dewa Es dan Salju ingin membunuh urusan neraka, dan akhirnya menyebabkan kehancuran mereka sendiri. Karena urusan neraka yang rendah hati dan misterius, satu-satunya hal yang membuat semua orang terkesan adalah Murongyu. Dan ranah Murongyu tidak tinggi. Ini membuat dunia berpikir bahwa urusan neraka hanya begitu. Namun, ketika lebih dari selusin murid urusan neraka dengan paksa membunuh Sekte Dewa Es dan Salju, yang menewaskan 30 atau 40 ribu ahli yang tak tertandingi, dan menyebarkan berita bahwa Sekte Dewa Es dan Salju memiliki semua ahli yang tak tertandingi, semua orang di dunia ditekan. Mereka akhirnya mengerti bahwa tanah suci adalah tanah suci, dan kekuatan puncak selalu hanya kekuatan puncak. Bahkan jika hanya ada selusin orang di tanah suci, tidak peduli seberapa lemah tanah suci, itu bukanlah kekuatan puncak yang dapat melawan. Lebih dari selusin orang membunuh 30 atau 40 ribu pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Hampir semua orang yang mengetahuinya terkejut. Terutama kekuatan puncak itu terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Semua kekuatan puncak ini tidak ingin menjadi tanah suci, atau tanah suci asli urusan neraka akan ditarik turun dari kuda, dan kemudian mereka akan menggantikannya. Sekarang, mereka tahu betapa dangkal, dan beratnya pikiran mereka. 10 urusan neraka bahkan seperti ini, seberapa kuat tanah suci pil suci Zenwu yang memiliki miliaran, puluhan miliar pembangkit tenaga listrik. Belum lagi bagaimana kekuatan ini mengejutkan dan mengekang ambisi mereka. Bicara saja tentang Murongyu. Setelah ditangkap oleh cahaya putih, mata Murongyu terpesona oleh cahaya putih dan tidak bisa membuka matanya. Pada saat yang sama, dia bahkan merasa bahwa dia sedang bergerak. Namun, setelah beberapa saat bernapas, dia sudah berada di tanah lagi. Pada saat ini, cahaya putih yang menyilaukan menghilang tanpa jejak. Alhasil, Murongyu akhirnya melihat di mana dia berada. Ini adalah ruang kecil dengan radius sekitar 1 mil. Aula itu kosong, tidak ada yang panjang, dan tidak ada apa-apa. Kecuali kerangka di ujung ruang. Kerangka macam apa ini? Tengkoraknya hancur, dan tulang-tulang di tubuhnya juga patah setiap inci. Beberapa tulang bahkan patah, atau beberapa tulang hilang. Jelas, orang ini pasti meninggal karena luka serius. Namun, tidak satu pun dari ini yang mengejutkan Murongyu. Sekarang dia bisa menamparkan seluruh tulang tubuh leluhur puncak menjadi bubuk hanya dengan satu tamparan. Adalah normal bagi kerangka ini untuk terluka seperti ini. Yang mengejutkan Murongyu adalah bahwa kerangka ini seperti kerangka manusia setelah kematian. Tidak ada kilau di antara tulang-tulangnya, kasar dan kusam. Ini jelas tulang-tulang manusia setelah kematian. Namun, Murongyu menjadi waspada di dalam hatinya. Ini adalah dunia suci, dari mana tulang-tulang manusia itu berasal. Jelas, orang ini dipukuli sampai mati oleh musuh-musuhnya, dan bahkan spiritualitas tulang-tulangnya pun hilang. Justru karena inilah kerangka ini tampak seperti manusia setelah mati. Klik, klik, di bawah tatapan mata Murongyu, kerangka itu tiba-tiba bergerak. Kemudian dalam tatapan mata Murongyu yang ngeri, kerangka itu berdiri tegak seperti manusia, dan bahkan perlahan berjalan menuju Murongyu. Murongyu terkejut, dan tanpa sadar melangkah mundur, matanya ternyata ngeri.
Dia tidak terkejut dengan kebangkitan kerangka yang tiba-tiba itu. Bukankah dia belum pernah melihat kebangkitan seperti ini? Bagaimana mungkin itu membuatnya takut? Alasan mengapa dia takut adalah karena aura yang meletus dari kerangka ini terlalu kuat. Melampaui siapapun yang dia lihat. Setidaknya mereka berada di tingkat tertinggi. Yang paling kuat, hati Murong Yu tenggelam, dan sementara pikirannya bergerak, dia hendak memasuki Hetuluoshu, dan kemudian melarikan diri. Tetapi pada saat ini, kerangka itu berbicara dan terkejut. Kuek, bocah, kamu ingin pergi setelah memasuki Raja Matahari. Sambil berbicara, skeleton menunjuk sebuah tangan dengan hanya tulang putih dan tulang yang tidak lengkap, hanya 3 tulang jari, dan perlahan meraih Murong Yu. Sangat lambat seperti siput. Namun, penampilan Murong Yu terus berubah, dan kekuatan yang mengerikan telah memenjarakannya. Tunggu, kau adalah yang maha kuasa. Mengapa kau melakukan sesuatu pada Raja Suci kecilku? Meskipun Murong Yu di penjara, kemampuannya untuk berbicara masih ada. Jadi dia bertanya dengan suara dingin, dengan sedikit keraguan. Murong Yu tidak memiliki perasaan yang baik untuk sepasang tulang ini. Bahkan jika lawannya adalah orang kuat di alam maha kuasa, tetapi dia ingin bunuh diri, itu adalah musuhnya. Aneh untuk memiliki kesan yang baik. Oleh karena itu, suara Murong Yu tidak memiliki rasa hormat sedikitpun. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa menghormati orang yang ingin membunuhnya. Yang Maha Kuasa, ada apa? Kerangka tulang itu berdiri di tempat, meskipun dia tidak bisa melihat ekspresinya tanpa daging. Tetapi orang ini seperti keraguan dan perenungan. Namun, kata-katanya membuat Murong Yu terdiam beberapa saat. Maha Kuasa, atau apa? Yang Maha Kuasa adalah eksistensi paling kuat di dunia suci setelah penguasa, tetapi setiap orang suci dengan sedikit pengetahuan tidak tahu. Sepasang kerangka ini sangat kuat, tidak mungkin seseorang yang tidak memiliki pengetahuan. Oleh karena itu, Murong Yu langsung punya pikiran dalam benaknya, produk ini pasti berpura-pura dipaksa. Aku ingat sekarang, yang maha tinggi adalah apa yang disebut kekuatan supermu di dunia suci, kan? Keberadaan seperti semut, jangankan dewa yang maha tinggi, aku bisa meledakkannya sampai mati bahkan dengan tuan. Setelah berpikir sebentar, kerangka tulang itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian berkata dengan nada yang sangat meremehkan. Murong Yu ditekan lagi, apakah yang maha tinggi seperti semut? Sampah. Harus dipahami bahwa hanya ada 10 yang maha tinggi di seluruh alam suci. Siapa yang berani mengatakan bahwa yang maha tinggi adalah semut? Tentu saja, ada orang yang berani mengatakan bahwa yang maha tinggi adalah semut, dan orang itu adalah tuannya. Namun, Raja Matahari ini tidak dapat mendominasi. Tapi, apa itu penguasa dunia? Murong Yu tercengang. Terkadang dia merasa bahwa Raja Matahari berpura-pura kuat, tetapi terkadang dia tidak merasa bahwa dia berpura-pura kuat. Nada bicara orang ini memang sangat meremehkan, dan dia tampak meremehkan sang tertinggi, yang benar-benar sampah di matanya. Kamu dunia suci. Tiba-tiba, Murong Yu menangkap kata-kata Raja Matahari, dan hatinya menjadi semakin bingung. Ada banyak dunia dalam kekacauan tak berujung, yang diketahui Murong Yu. Karena dia berjalan selangkah demi selangkah dari dunia fana ke dunia suci. Apa sebenarnya arti, kamu dunia suci? Apakah ada dunia suci lain dalam kekacauan tak berujung? Atau apakah dunia-dunia itu tidak disebut dunia suci? Memikirkan hal ini, Murong Yu memikirkan beberapa petunjuk yang telah diperolehnya sebelumnya. Tampaknya Master Dao urusan neraka dan yang lainnya sedang bertarung di luar alam. Menggabungkan petunjuk-petunjuk ini, sebuah pintu yang tidak diketahui perlahan terbuka di depan mata Murong Yu. Namun, meskipun spekulasi memiliki dunia lain, itu hanyalah spekulasi. Selain itu, dia tidak tahu persis apa itu. Namun, dia merasa bahwa penguasa matahari tampaknya bukan dari alam suci. Namun, semuanya hanyalah tebakannya. Jadi dia bertanya, penguasa matahari, apakah Anda bukan anggota alam suci kami? Penguasa matahari terkekeh, wah, jika Anda berpengetahuan, saya tahu bahwa penguasa matahari, saya bukanlah orang di dunia sampah ini. Dunia sampah. Murong Yu tidak bisa menahan perasaan sedikit marah ketika dia mendengar kata-kata penguasa matahari, karena dunia kita adalah sampah, mengapa Anda masih di sini? Dan Anda dipukuli setengah mati. Jangan beritahu saya bagaimana keadaan Anda. Itu seperti burung ini. Raja Matahari terkejut, lalu marah, jika bukan karena para bajingan itu yang bersekongkol melawan Raja Matahari, aku akan berakhir seperti ini. Jika bukan karena dunia ini terlalu sampah, aku akan memulihkan kekuatan puncakku. Jika bukan karena dunia ini terlalu sampah, aku mengapa kamu terjebak di sini dan tidak bisa pergi? Kata-kata Murong Yu sepertinya membangkitkan beberapa kenangan buruk tentang Raja Matahari, jadi orang ini berteriak. Tidak ada sikap yang kuat sama sekali. Hampir seperti orang yang menyebalkan. Namun, kata-kata penguasa matahari masih memberitahu Murong Yu bahwa dunia ini memang bukan hanya dunia dengan alam suci. Penguasa matahari, ada berapa banyak dunia dalam kekacauan tanpa akhir selain alam suci? Dan dunia-dunia itu lebih maju daripada alam suci. Murong Yu terus bertanya, katak di dasar sumur. Raja Matahari menjadi tenang, tetapi mengatakan sesuatu dengan jijik, dan tidak menjawab kata-kata Murong Yu.
Murong Yu merasa tertekan untuk sementara waktu, dia memang seekor katak kecil di dasar sumur. Namun, ini hanya sementara. Bagaimanapun, dia hanya berada di ranah Raja Suci, dan bahkan level tertinggi dari ranah suci tidak memenuhi syarat untuk diekspos, apalagi dunia lain. Namun, meskipun begitu, dia terkejut. Dia merasa bahwa dominasi itu mungkin bukan eksistensi yang paling kuat. Tentu saja, penguasa tidak pernah menjadi yang paling kuat, karena ada juga penguasa kekacauan di atasnya. Namun sekarang, Murong Yu merasa bahwa tampaknya ada ranah antara penguasa dan penguasa kekacauan. Namun, ini semua akan terjadi. Meskipun Murong Yu penasaran, dia tidak terus bertanya. Bagaimanapun, penguasa matahari bukanlah orang baik, dan tidak ada gunanya bertanya. Auzu.com dan bahkan jika dia mengetahuinya, itu tidak akan banyak menguntungkannya. Semakin banyak Anda tahu, semakin besar tekanannya. Meskipun Murong Yu tidak terlalu jauh. Penguasa matahari, ranah apa Anda selama hidup Anda? Apakah Anda lebih kuat dari penguasa? Tanya Murong Yu, ekspresinya santai. Namun, diam-diam, dia mencoba segala cara untuk melarikan diri dari sini. Hanya saja, Raja Matahari terlalu kuat, jadi dia langsung memenjarakannya di kehampaan ini. Hetu Luoshu tidak bisa masuk, dan bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan asal alam dewa untuk mengirimnya kembali. Tuan, aku bisa meledakkan sepotong besar sampai mati dalam satu napas. Raja Matahari berkata dengan jijik. Pada saat yang sama, mata cekung itu menatap Murong Yu, dan hati Murong Yu terasa dingin saat melihatnya. Orang ini akan melakukannya. Sungguh, nak, kamu terlalu banyak omong kosong. Bahkan jika kamu mengetahuinya, itu tidak baik untukmu. Dengan patuh biarkan aku memakan daging dan darahmu. Raja Matahari tersenyum muram, dan tangannya yang besar terus bergerak ke arah Murong Yu dan meraihnya. Kekuatan Raja Matahari sangat kuat, di luar imajinasi Murong Yu. Namun, musuh-musuhnya lebih kuat, secara langsung menghancurkan tubuh fisiknya. Bahkan jika dia masih memiliki jejak jiwa yang tersisa, dia akan dimusnahkan kapan saja. Yang paling menakutkan adalah cara musuhnya. Bahkan jika zaman yang tak terhitung telah berlalu, bahkan penguasa matahari selalu memperbaiki dagingnya. Namun, tulang-tulangnya secara bertahap kehilangan kilau dan kekuatannya. Adapun tubuh fisiknya, dia tidak dapat pulih sama sekali. Setelah zaman yang tak terhitung jumlahnya, menggunakan kekuatan jiwa, dia membangun banyak susunan teleportasi di alam suci. Banyak orang suci dan orang kuat berteleportasi melalui susunan teleportasi atau sendiri-sendiri, atau diambil oleh Raja Matahari. Nasib orang-orang ini sama, dan mereka dimakan langsung oleh Raja Matahari. Ya, memakannya langsung saja, seperti binatang buas memakan manusia. Namun, yang membuat Raja Matahari putus asa adalah bahwa bahkan jika dia terus melahap orang-orang suci yang kuat, bahkan di awal, dia menelan beberapa orang kuat super di alam tertinggi, tetapi dia tidak dapat memulihkan tubuh fisiknya atau bahkan menundanya. Tulang-tulangnya secara bertahap menjadi waktu yang biasa. Jika tidak, dengan kekuatan Raja Matahari, tulang-tulangnya pasti jauh lebih baik daripada tuannya. Kamu akan memakanku. Kenapa aku? Murong Yu tidak terkejut. Dia menebak ide penguasa matahari ketika dia melihat penguasa matahari. Namun, biarkan dia penasaran. Namun, di antara urusan neraka, wilayahnya adalah yang terlemah. Bukankah benar bahwa semakin tinggi levelnya, semakin banyak suplemen Raja Matahari? Murong Yu tidak kesal, tetapi hanya sedikit penasaran. Kenapa kamu, nak, fisikmu sangat kuat, dan tubuh fisikmu bahkan lebih menarik bagiku daripada anak dengan alam tertinggi. Jika kamu memakanku, aku mungkin bisa pulih ke atas. Raja Matahari itu terkekeh dan tertawa. Bangun, awalnya, tujuannya adalah Yin Gaohan. Namun, tepat ketika dia ingin menangkap Yin Gaohan, dia menemukan Murong Yu. Karena itu, dia tidak ragu untuk menangkap Murong Yu. Tentu saja, terbatas pada masalah kemampuannya saat ini, kalau tidak, dia pasti tidak akan membiarkan Yin Gaohan dan yang lainnya. Awalnya, melihat bahwa Murong Yu hanya berada di ranah Raja Suci, penguasa matahari sedikit kecewa. Namun, semakin dia melihatnya, semakin dia merasa bahwa Murong Yu tidak mudah. Meskipun dia tidak tahu seperti apa fisik Murong Yu, dia merasakan dalam hatinya. Dia merasa bahwa tubuh fisik Murong Yu akan mengejutkannya. Karena itu, dia mengatakan begitu banyak omong kosong kepada Murong Yu. Namun, sekarang dia tidak sabar. Dia tidak sabar untuk menikmati tubuh Murong Yu, dan jika dia tidak pulih, tidak akan lama lagi penguasa mataharinya akan dimusnahkan di dunia kecil yang tidak jelas ini. Ini adalah pemandangan yang tidak ingin dihadapi oleh penguasa matahari. Terlebih lagi, dia ingin membalas dendam. Jadi, dia langsung meraih Murong Yu dengan tangannya yang besar, dan dia akan menggigit Murong Yu dengan satu gigitan. Apakah aku benar-benar akan dimakan mentah oleh makhluk menjijikkan ini? Ketika dia berpikir untuk dimakan hidup-hidup, Murong Yu tidak bisa menahan perasaan dingin, dan bulu kuduknya berdiri. Itu saja, mata Murong Yu memancarkan sedikit cahaya dingin. Sejak awal, Murong Yu sengaja berbicara dengan Dewa Matahari. Di satu sisi dia benar-benar penasaran, di sisi lain dia ingin menunda waktu. Dalam proses ini, dia terus berpikir, dan ratusan juta metode terus melewati pikirannya. Pada akhirnya,
dia menemukan bahwa satu-satunya hal yang berhasil adalah serangan jiwa. Tubuh fisik dan basis kultivasi dipenjara dan disegel, tetapi jiwa Murong Yu tidak disegel. Atau, penguasa matahari meremehkan untuk menyegel jiwa Murong Yu. Atau dia sama sekali tidak takut dengan serangan jiwa Murong Yu. Tetapi tidak peduli apapun situasinya, jika Murong Yu tidak ingin mati, maka dia hanya dapat menyerang dengan jiwa. Apakah itu mati atau hidup, itu tergantung pada saat ini. Tebasan jiwa ilahi. Melihat Raja Matahari hendak menggigitnya dalam satu gigitan, pada saat ini, Murong Yu akhirnya bergerak. Tebasan jiwa ilahi, yang menciptakan serangan tunggal terkuat yang telah diseduh ditebaskan ke kepala penguasa matahari. Tidak mungkin, Murong Yu sama sekali tidak menemukan jiwa penguasa matahari. Kalau dipikir-pikir, hanya kepalanya yang bisa menampung jiwanya.